Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Wuri, founder Timatat. Apa kabar Bapak Ibu? Salam sinergi. Hari ini kita akan membahas tentang penolakan gitu ya. Penolakan di usaha kita. Nah Bapak Ibu, ayo ngaku siapa yang tidak pernah ditolak Bapak Ibu? Ya, jika jawabannya tidak pernah ditolak oleh calon mitra, berarti kita tidak bergerak Bapak Ibu. Berarti kita tidak menjalankan usaha ini dengan menawarkan kepada orang lain, sehingga kita tidak menemukan penolakan. Selama saya menjalankan usaha ini Bapak Ibu, orang hanya melihat sukses saya. Oh Bu Wuri enak ya, sudah dapat rumah 1 miliar, udah dapat Pajero, udah dapat 6 mobilio, udah dapat 8 motor. Mereka tidak melihat proses yang saya alami. Yang saya alami adalah Bapak Ibu, saya menerima banyak sekali penolakan. Nah dari penolakan-penolakan itu saya belajar gitu ya, bagaimana saya menjadikan penolakan itu menjadi minimal buat saya. Saya belajar tentang product knowledge-nya, dengan sistemnya. Saya merapat kepada orang-orang yang sukses di usaha ini. Karena pada saat kita merapat orang-orang sukses di bisnis ini, maka kita akan ketularan sukses di bisnis ini. Pada saat Bapak Ibu berkumpul dengan orang-orang sukses di para pekerja, maka Bapak Ibu akan sukses menjadi seorang pekerja. Pada saat kita merapat dengan pengusaha-pengusaha ikan, dan kita akan menjadi sukses di usaha itu. Jadi Bapak Ibu, lingkungan kita mempengaruhi seperti apa kita, cara berpikir kita, dan bagaimana cara menjalankan usaha ini. Maka berkumpullah dengan orang-orang sukses sehingga penolakan itu bisa diminimisir. Kita bisa berkonsultasi kepada mereka. Nah, jika jawaban Bapak Ibu adalah banyak sekali penolakan yang Bapak Ibu rasakan, jangan berkecil hati. Karena penolakan yang Bapak Ibu terima ini menjadi langkah awal dekat dengan sukses. Jadi yang bagi mereka yang banyak ditolak orang, selamat, Anda adalah orang-orang sukses berikutnya. Nah Bapak Ibu, jangan pernah bermimpi sukses di usaha ini jika Bapak Ibu tidak pernah ditolak oleh calon mitra kita. Ingat, penolakan adalah proses menuju sukses. Penolakan adalah bagaimana kita bisa menjadi belajar untuk sukses. Penolakan buat kita adalah bukti bahwa kita bekerja di usaha ini. Nah Bapak Ibu, banyak sekali orang-orang sukses yang sudah kuat mentalnya karena banyaknya penolakan, banyaknya kegagalan. Jadi teman-teman pelajari. Coba Bapak Ibu, ada yang kenal nggak dengan Kolonel Sanders? Kolonel Sanders adalah pendiri KFC Bapak Ibu. Kalau kita melihat Kolonel Sanders, beliau menawarkan resep ayam gorengnya itu ditolak tidak 1, 10 atau 100 orang, tapi 1009 orang menolak resep dari Kolonel Sanders. Coba kalau Kolonel Sanders setelah 1000 orang dia berhenti, dia tidak memiliki mental juara, dia tidak menawarkan lagi, maka Kolonel Sanders tidak menemukan kesuksesannya di usaha ayam goreng ini. Bapak Ibu tahu berapa banyak Kolonel Sanders ditolak oleh para pengusaha restoran, tempat makan, hotel, dan lain-lainnya. Ternyata Bapak Ibu, 1009 penolakan yang dihadapi dan diterima oleh Kolonel Sanders, dan 1010-nya adalah kesuksesan beliau. Nah ini dari Kolonel Sanders kita belajar bagaimana kita harus istiqomah dan menjadikan stok kegagalannya habis Bapak Ibu. Nah yang kedua, kita belajar dari Thomas Alva Edison, penemu bohlam. Melakukan penelitian dan percobaan hingga 1000 kali. Pada saat beliau tidak putus asa menghabiskan stok kegagalannya, beliau menemukan suksesnya di 1000 percobaannya, sehingga beliau sukses dan menjadi penemu terbesar untuk bohlam. Nah Bapak Ibu, di sekitar kita juga kita bisa belajar dari tukang bakso. Bapak Ibu bisa bayangkan tukang bakso pada saat menawarkan dagangannya, masuk di satu kampung saja, berapa orang yang mendengarkan penawaran bakso ini? Berapa orang yang mendengarkan TikTok ini? Satu kampung, ratusan orang mendengarkan penawaran ini. Tapi berapa banyak orang yang membeli baksonya? Kalau hari itu penjual bakso ini down seperti Bapak Ibu, maka penjual bakso ini tidak akan menawarkan baksonya buat besok. Pada saat penjual bakso ini tidak menawarkan, maka bagaimana anak istri di rumah?
Jadi konsep daripada usaha ini adalah habiskan stok kegagalan kita. Ayo kita habiskan stok penolakan di dalam mitra kita sehingga kita bisa menjemput sukses kita. Jangan down karena penolakan. Jangan down karena saat ini kita tidak bisa menjalankan usaha ini. Banyak cara untuk kita bisa melakukan usaha ini di situasi PSBB saat ini. Nah, Bapak Ibu, jangan menyerah karena keadaan, jangan menyerah karena kegagalan. Bapak Ibu, saat ini kita bisa sukses itu karena penolakan kemarin-kemarin. Saat ini kita bisa sukses itu karena pekerjaan kita yang kemarin. Saat ini kita bisa sukses karena kegagalan dan penolakan yang kemarin-kemarin. Jadi Bapak Ibu jangan pernah bermimpi sukses di usaha ini jika Bapak Ibu tidak pernah mendapatkan penolakan. Tetap semangat, jangan menjadikan penolakan menjadi demotivasi. Jangan jadikan penolakan itu adalah kegagalan, tapi habiskan stok kegagalan kita untuk menjemput sukses kita berikutnya. Ingat, tidak ada penolakan yang tidak ada akhirnya. Kita hanya melakukan prosesnya saja, maka hasil akan kita dapatkan. Tidak ada ikhtiar yang tidak diganjar oleh Allah. Hari ini lakukan ikhtiar, habiskan stok penolakan sehingga kita akan menggapai sukses kita berikutnya. Bapak Ibu, sampai ketemu di puncak sukses kita. Jangan khawatir penolakan-penolakan yang ada. Tetap lakukan, tetap melangkah, tetap berjuang. Bayangkan bahwa penolakan ini adalah penolakan terakhir yang akan kita dapatkan di sukses kita berikutnya. Jangan putus asa, tetap belajar, tetap semangat di situasi saat ini. Salam sinergi. Go berkah, nur riba. Sampai ketemu di puncak sukses berikutnya. Dan jika Bapak Ibu ingin mengikuti konten-konten YouTube saya untuk mendapatkan semangat dan energi dari saya, lakukan like, comment, and share. Dan Bapak Ibu jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Tombol subscribe gratis. Segera klik tombol subscribe-nya untuk mendapatkan informasi-informasi dan saling bersinergi bersama saya. Sampai jumpa dan nantikan video-video saya berikutnya. Saya Wuri, founder tim mantap, leader sinergi dari PT BEST. Sampai jumpa. Dadah.